Selamat pagi bagi warga jemaat GKPA dimanapun berada beserta simpatisannya. Kita jumpa kembali pada hari ke-306 2022. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian tertulis. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Every scripture is inspired by God and useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. That the person dedicated to God may be capable and equipped for every good work. Amen. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah manfaat tulisan yang diilhamkan Allah. Manfaat tulisan yang diilhamkan Allah. Nas hari ini memberikan paham bagi kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi banyak manfaat bagi umat percaya. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah itu memberi banyak manfaat bagi umat percaya. Kata diilhamkan dalam bahasa Yunani dipakai theopneutos. Theopneutos yang artinya dinafaskan oleh Allah. Diilhamkan oleh Allah. Atau disebabkan oleh ilham Allah. Theopneutos. Dan ayat itu, kata itu tertulis dalam nats hari ini. Memang ada banyak lagi kata lain di Alkitab yang menggunakan theopneutos. Tapi kita akan gali dalam nas hari ini, apa itu theopneutos. Kata nafas Allah, kalau kita dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kata nafas Allah itu pengilhaman ilahi. Dan dapat dijumpai di sepanjang kitab suci. Nanti kita lihat dalam perjanjian lama ketika Tuhan mencipta Adam. Dia menghembuskan napas hidup kepada Adam. Lalu napas itu membawa kehidupan kepada Adam yang adalah debu tanah itu. Itu Kejadian 2 ayat 7 nanti. Dalam perjanjian baru Yesus pun pernah menghembuskan nafas hidup. Dalam perjanjian baru. Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 22. Yesus mengembusi mereka. Mengembusi berarti mereka itu para murid. Dan mereka menerima nafas kehidupan. Dan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus menghembusi dan sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 diberitahu bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Saya ulangi, tidak pernah nubuat
terjadi oleh karena kehendak manusia. Tetapi nubuat itu terjadi oleh dorongan Roh Kudus bagi orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Nah, dari ayat ini kita mengamati bahwa kebenaran kitab suci datangnya langsung dari Allah. Kebenaran kitab suci datangnya dari Allah, bukan dari kehendak penulis manusia yang merekamnya. Bukan dari penulis atau yang merekam atau mencatat sejarah itu. Tapi ilham itu datangnya dari Allah. Jika kita mendalami nats hari ini, maka setidaknya kita menemukan ada 4 manfaat dari tulisan yang diilhami oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, tulisan yang diilhami oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi tuntunan dan arahan. Memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami. Agar apa? Agar yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dia berkata, betapa ku cintai Tauratmu Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Lebih mengerti daripada orang-orang tua. Nanti Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Artinya apa? Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Artinya segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah akan bermanfaat untuk mengajar. Sebenarnya tak hanya firman Tuhan yang bisa mengajar. Bisa buku-buku motivasi, buku-buku rohani, atau pengembangan diri pun bisa. Supaya kita semakin mendapatkan inspirasi baru. Tetapi kita harus percaya dan yakin ribuan tahun firman Tuhan yang telah ditulis oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang diilhami oleh Roh Kudus, memberikan kita pengajaran menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang memiliki kebenaran ilahi, dan akhirnya kita memperoleh keselamatan. Dan masih banyak lagi. Artinya segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, sehingga setiap orang yang dididik dapat menerima kebenaran, dapat menerima keselamatan, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah itu memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter manusia, membentuk kepribadian manusia, bahkan supaya manusia itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Tuhan itu dipakai menjadi pedoman dan dipakai untuk penuntun, untuk mengajar. Itu yang pertama. Jadi manfaat dari firman yang diilhamkan oleh Allah ialah bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, kita akan diajar untuk mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Dengan demikian kita tahu bahwa kita ditegur oleh firman Allah. Kita disadarkan oleh firman Allah. Dalam bahasa aslinya, menyatakan kesalahan Allah itu adalah dimarahi oleh Allah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Berarti firman itu memampukan kita untuk melihat sisi hidup kita yang salah, yang melanggar perintah Allah. Sehingga firman itu menegur kita atau memarahi kita supaya kita kembali ke jalan Tuhan.
Jadi firman itu menyatakan kesalahan dalam bahasanya diartikan sebagai memarahi. Nah, seringkali dengan membaca firman Tuhan kita merasa ditegur, seakan-akan dimarahi Tuhan. Itu tanda bahwa firman itu bekerja dalam hati kita. Jadi kalau kita mendengar firman kita ditegur, itu berarti firman itu bekerja dalam hati kita. Jika kita merespon teguran itu dengan benar, itu tandanya kita menghidupi firman. Firman Tuhan bermanfaat bukan sekedar untuk mengajar saja, tetapi juga menegur kita. Sehingga firman Tuhan itu bermanfaat sebagai koreksi, membuktikan bahwa seseorang telah bersalah. Atau firman Tuhan itu adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dalam diri kita dan menegur kita sehingga kita dapat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua, berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Memperbaiki berarti melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya apa? Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita memperbaiki kelakuan kita. Dalam bahasa lain atau bahasa aslinya disebut to restore. To restore, memperbaiki dari dalam. Sama seperti sebuah kota yang hancur, dulu dia indah, hancur, lalu dibangun lagi untuk menjadi indah lagi. Maka firman Tuhan itu seperti itu. Kita dulu dicipta sempurna, tapi karena dosa kita hancur. Tubuh, pikiran, sikap kita hancur. Tetapi dengan adanya firman yang diilhamkan oleh Allah itu, kembali merestor kita. Masa kerennya meriset kita, memulihkan kita. Menjadi orang yang baik kembali. Orang yang benar-benar pulih kembali. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dapat berguna untuk memperbaiki kelakuan kita. Atau sebagai alat memperbaiki perilaku kita yang menyimpang. Sehingga kita sadar dan kembali ke jalan yang benar. Itu yang ketiga. Memperbaiki kelakuan. Yang terakhir, firman yang diilhamkan atau segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran. Ini yang keempat. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, ada hajaran, ada tongkat, bahkan cambuk. Dalam proses mendidik mengandung unsur-unsur disiplin, tuntunan dan juga ganjaran atau hajaran. Jadi firman yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mendisiplinkan kita. Mendisiplinkan seseorang, menghajarnya. Sehingga firman itu menuntun kita kepada kebenaran, kepada yang dikehendaki oleh Allah. Dalam kehidupan praktis segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan pengenalan akan firman Allah dengan baik dan benar, setiap orang percaya dapat dididik dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Yang menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup sesuai standar Allah. Sehingga dapat disimpulkan firman hari ini adalah firman yang diilhamkan oleh Allah. Memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter kita. Membentuk kepribadian kita untuk sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, pergunakanlah semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada kita untuk dapat memperoleh pengajaran, teguran, perbaikan, dan kebenaran ilahi. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Karena firman-Mu yang kami dengar hari ini memberi kami pengajaran. Memberi kami teguran. Memberi kami nasihat. Dan bahkan merestorasi diri kami. Memperbaiki kami. Untuk memperoleh kebenaran ilahi. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu. Agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap menjaga prokes,
pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Tulis yang berkati. Horas, horas, horas.